Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan channel GMHK Denpasar dalam pembahasan rangkuman pelajaran Sekolah Sabat yang kali ini pelajaran yang ke-10 dengan judul Yakub Israel. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, memohonkan pimpinan penyertaan Tuhan pada kami. Sehubungan dengan pembahasan rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini, kami mohonkan Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami masing-masing yang akan mendengarkan video ini. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan oleh karenanya memperoleh berkat pengertian dan kuasa untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, untuk memulai rangkuman ini saya mengajak kita untuk terlebih dahulu kita membaca ayat hafalan dari pelajaran ke-10 ini. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pelajaran ke-10 ini mengarahkan kita untuk mengambil pelajaran dari pergumulan kehidupan Yakub dan keluarganya. Di pasal kitab Kejadian pasal 32 sampai 35 ada beberapa fase kehidupan Yakub dan keluarganya yang kita bisa ambil beberapa pelajaran penting untuk menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita lewat pelajaran ini. Yang pasti bahwa melalui pelajaran ke-10 ini kita dituntun untuk melihat bahwa Tuhan itu setia akan janjinya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan umatnya, pergumulan kehidupan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan, Tuhan tidak pernah melepaskan janjinya. Dia tetap akan menggenapinya, dia setia untuk menggenapinya. Walaupun mungkin di dalam pergumulan-pergumulan itu, bahkan mungkin umatnya sendiri yang mencoba untuk membuat Tuhan tidak menggenapi janji itu. Tetapi sebenarnya Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi janjinya. Ada 5 fase kehidupan Yakub dan keluarganya di dalam pelajaran ke-10 ini. Yang pertama adalah fase pergumulan Yakub dengan malaikat, yang di dalam pelajaran kita itu diasosiasikan sebagai Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pertemuan Yakub dengan kakaknya Esau. Dan yang ketiga, konflik yang terjadi setelah putrinya Dina dicemari atau diperkosa oleh penduduk Sikem. Kemudian setelah dari fase berikutnya adalah bagaimana Yakub menyingkirkan berhala dari rumahnya dan dari seisi rumahnya. Dan bagian yang terakhir fase kehidupannya adalah kematian Rahel, istrinya. Mulai dari pergumulan Yakub dengan malaikat, kepulangan Yakub menuju rumahnya kembali setelah tindakan penipuannya yang dia lakukan terhadap kakaknya Esau, membuat hatinya sangat takut dan gentar. Dia sadar akan dosa dan kesalahannya. Dia sadar bahwa dia tidak layak mendapatkan pengampunan Allah untuk dosanya. Tapi terlepas dari rasa bersalah itu, ini yang menjadi renungan bagi kita. Walaupun dia merasa bersalah, dia tidak layak, tapi dia tetap mendekat kepada Allah. Dia datang kepada Tuhan untuk berdoa.
Bahkan kegalauan hatinya itu tidak membuat dia mau melepaskan malaikat yang datang kepadanya. Digambarkan di sana dengan kata-kata bergumul melawan Allah. Dan dia tidak mau lepas dari Tuhan sebelum diberikan jaminan berkat. Dan akhirnya dia menerima berkat itu. Namanya diganti dengan Israel, pemenang. Ganti nama lamanya Yakub, yaitu sang penipu. Melekatnya atau kelekatan dia dengan Tuhan digambarkan di pelajaran sekolah sahabat ini, dan penolakannya untuk melepaskan mengungkapkan keinginannya yang kuat untuk diampuni dan menjadi benar dengan Tuhannya. Terlebih lagi sebenarnya apa yang dialami oleh Yakub, pergumulan hidupnya ini adalah pengalaman yang sama yang menggambarkan ujian yang akan dialami oleh umat Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Umat Allah merasa tidak layak, tapi tetap harus bergumul dengan Tuhan, tidak melepaskan Tuhan, datang kepada Tuhan. Itulah pengalaman yang sama yang harus kita lakukan sebagai umat zaman akhir, pada zaman akhir ini. Jangan lepaskan Tuhan, walaupun banyak dosa dan kesalahan kita, mohon pengampunannya, bergumul untuk mendapatkan pengampunan dan berkat Tuhan. Fase kedua dari kehidupannya adalah pertemuan dengan Esau kakaknya. Dia sangat takut bertemu dengan Esau, apalagi dia mendengar bahwa Esau datang bersama dengan 400 pengawal. Dan dia yakin ini dengan pasukan, 400 pasukan dan bersenjata. Jadi dia yakin ini adalah upaya untuk membalas dendam atas dosa penipuan yang dilakukannya kepada kakaknya. Tetapi ada beberapa momen penting di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah sama sekali di luar dugaan kita sebagai pembacanya. Ternyata Esau tidak berkeinginan untuk membunuh adiknya Yakub sebagai upaya balas dendam. Ada dua gambaran penting di sini. Dikatakan bahwa yang pertama, Yakub sebelum ketemu dari jauh dia melihat Esau, dia membungkuk 7 kali. Dia membungkuk 7 kali ini adalah gambaran bahwa dia ingin mengembalikan 7 berkat yang diberikan bapaknya yang tadinya kepada Esau, kemudian dia tipu dan dia ambil. Seolah-olah dia membungkuk 7 kali ini menggambarkan dia kembalikan berkat itu kepada Esau. Yang dia tadinya sangat ingin mendapatkan berkat itu, sekarang dia tidak. Tetapi dia merasa bahwa berkat yang dia inginkan sekarang adalah berkat yang sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, momen pentingnya adalah Esau tidak membalas dendam, tetapi malah berlari, memeluk, dan mencium adiknya Yakub. Ini menggambarkan pengampunan yang diterima Yakub dari Esau. Yakub mengungkapkan bahwa penerimaan Esau sama dengan penerimaan ampun yang dia terima dari Tuhan malam sebelumnya. Ketika dia bertemu Tuhan, dan dia sebutkan tempat itu Peniel karena dia katakan bahwa dia melihat wajah Tuhan. Dan pada saat Esau memberikan pengampunan juga kepada dia, dia meyakini bahwa pengampunan Esau adalah pengampunan yang sama yang diberikan Tuhan kepadanya pada malam sebelumnya. Oleh karenanya dia sebutkan kata-kata yang sama. Dia serasa melihat wajah Allah. Pengampunan sejati hanya datang dari Tuhan. Bisa saja pengampunan yang kita terima dari manusia lain, tetapi sejatinya pengampunan adalah berasal dari Tuhan. Ini adalah pelajaran kasih karunia. Hanya oleh kasih karunia Tuhan
maka kita diampuni. Pelajaran berikutnya, setelah dari pertemuan dengan Esau, Yakub ingin hidup damai, tapi keinginannya itu tidak selalu bisa tercapai. Tidak hanya berasal dari dia faktornya, tetapi dari putra-putranya. Jadi ketika Dina putrinya diperkosa oleh Sikem, Yakub ingin damai, tetapi putra-putranya tidak. Putra-putranya mengulangi kesalahan dia, melakukan penipuan, dan kemudian melakukan lebih daripada sekedar penipuan, mereka juga melakukan kekerasan. Yakub ingin hidup damai setelah menerima pengampunan daripada Tuhan. Tetapi kadang-kadang sama seperti dalam kehidupan kita, keinginan damai kita kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor orang lain. Sebaiknya umat Tuhan selalu berusaha mencari damai dan mengusahakan kedamaian. Yang berikutnya, setelah keinginannya mencari damai, ada perintah kepada Yakub untuk pergi ke Betel. Ada poin penting yang dilakukan Yakub setelah menerima itu, yaitu dia ingin membersihkan berhala dari seisi rumahnya. Berhala harus disingkirkan ketika dia ingin pergi ke Betel dalam upaya untuk memperbaharui janjinya dengan Allah seperti yang Tuhan minta. Jadi ketika kita memperbaharui janji kita dengan Tuhan, singkirkan berhala-berhala dari kehidupan kita. Minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa menyingkirkannya. Pertobatan sejati tidak hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga harus membersihkan hati. Membersihkan tempat dan hati kita dari berhala dan datang memperbaharui janji kita dengan Tuhan. Bagian terakhir adalah kematian Rahel. Kematian Rahel menjadi momen penting bagi Yakub untuk melihat bahwa janji Tuhan itu pasti dan akan terjadi. Kalau kita lihat kematian Rahel bersamaan dengan lahirnya putra bungsunya Benjamin. Rahel memberikan nama Ben-Oni untuk menyatakan kesedihannya oleh karena kelahiran ini membawa kesedihan bagi hidupnya. Tetapi ayahnya Yakub tidak mau dia berikan nama Benjamin karena yang berarti putra tangan kanan atau putra kekuatan, yang berarti bahwa dia tahu bahwa ada janji yang akan digenapi, bahwa dia tetap meyakini janji Tuhan itu. Karena pada akhirnya peristiwa kematian Rahel dan kelahiran Benjamin berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus sebagai janji yang paling sempurna dari Tuhan. Karena di kematian Rahel itu disebutkan di kota Efrata, di Bethlehem. Dan di Bethlehemlah lahir Yesus Kristus. Penggenapan janji yang diyakini oleh Yakub. Penggenapan bahwa bisa saja keluarga Yakub tidak sempurna, banyak dosa dan kesalahan, banyak konflik, banyak situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi janji Tuhan itu tetap digenapi lewat keluarga ini. Bisa saja juga kita adalah manusia berdosa, tetapi janji Tuhan harus kita yakini tetap akan digenapi. Tuhan setia akan janjinya. Ini menjadi pelajaran paling penting untuk kehidupan umat Tuhan, bahwa bahwa Tuhan itu setia akan janjinya di tengah-tengah keberdosaan kita. Apabila kita datang bertobat kepadanya, maka janji itu akan selalu digenapi. Sebagai kesimpulan,
Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Adalah dengan penyerahan diri dan iman yang teguh, bahwa Yakub telah memperoleh apa yang gagal dia dapatkan dengan cara bergumul di dalam kekuatannya sendiri. Dengan demikian Allah telah mengajar hambanya bahwa hanya kuasa dan anugerah ilahi saja yang dapat memberikan berkat yang diinginkannya. Itu. Demikian rangkuman pelajaran ke-10. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan penerangan Tuhan kepada kami lewat pelajaran ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan setia akan janji Tuhan di tengah keberdosaan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.